Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Ufuk Cipto Wibowo dari Gereja Kerajaan Allah. Kami sedang berbincang tentang berkat anak cucu Kekasih Tuhan. Kalau Anda dan saya ingin melihat generasi di bawah kita, dari generasi ke generasi itu mendapatkan berkat yang kita terima hari ini, pastikan kita ajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka dengan disiplin, dengan konsisten, dan tidak menurunkan standarnya, tapi standar firman Tuhan tetap dijaga seperti itu. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya di 031 5046 6000, SMS WA 0813 330 60.000. Kekasih Tuhan bisa bertanya, berdiskusi berkaitan dengan mungkin tentang putra-putri Anda, atau mungkin Anda bisa bersaksi tentang buah apa yang Anda dapatkan ketika Anda mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan kepada putra-putri Anda, dan Anda melihat hasilnya hari ini. Tadi Pak Ufu juga menyaksikan tentang anak-anaknya juga, bagaimana beliau disiplin, bahkan mungkin terkesan keras ya terhadap anak-anaknya, bagaimana mereka harus hidup bagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan soal pacaran pun tidak kompromi, Pak Ufu. Sesama anak Tuhan sudah standar minimal itu sudah terpenuhi, tapi ternyata bagi Pak Ufu itu masih kurang. Ya, kekasih Tuhan. Ini hal yang memang tidak mudah ya. Tidak semua orang tua berani melakukan hal ini, Pak. Ya, kita mengambil satu dalam tanda kutip itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan ya. Betul. Karena kita harus berpikir bahwa generasi saya sesudahnya ini bukan hanya saya saja. Saya masih punya anak 3 ya. Jangan hanya gara-gara satu ini nanti mempengaruhi yang 2 anak ini. Anak-anak itu kan punya karakter yang berbeda, Pak, dengan apa ya, satu mungkin lebih mudah dibilangi, satunya lebih nurut, atau ya seperti apa begitu. Dengan 3 anak dengan karakter yang berbeda, pendekatan Bapak bagaimana ini? Apakah sama-sama tetap semua disiplin semuanya dengan cara yang sama begitu, atau bagaimana? Semuanya tetap ya. Hanya yang membedakan faktor usia. Saya tidak mungkin ketika, maaf kata, usia 10 tahun saya suruh angkat barbel 25 kilo, tidak mungkin. Dibanding yang sudah umurnya 20 tahun tentu berbeda. Ya. Disiplinnya lebih berat. Yang mana? Yang lebih besar atau yang lebih kecil? Yang lebih besar. Oh, yang lebih besar. Jangan sampai dia bangunnya jam 10 pagi. Oh, jadi harus bangun jam berapa? Jam 6 pagi dia harus bangun sudah. Oh. Dia harus siap kerjakan semua persiapan untuk kerja. Nah, kalau itu tidak terjadi, apakah ada bukan hukuman namanya ya, disiplin tertentu yang diterima? Untuk umur 20 bagaimana Bapak mendisiplin? Tetap harus, kalau tanda kutip kita harus bangunkan. Tidak ada tidak. Saya aja bangun jam 4 kok dia mau bangun jam 10. Lah terus bagaimana dengan usaha yang akan saya tinggalkan, kan gitu. Karena ada beberapa usaha saya itu jalannya itu 24 jam. 24 jam. Okay. Kan begitu. Jam 5 pagi salah satu usaha kami itu harus ada quality control. Dan itu harus didatangi. Gak bisa enggak. Itu Bapak turun sendiri atau ada orang yang Bapak kirim? Kalau mereka enggak mau turun, jangan terima nanti warisannya. Loh iya dong. Nah bagaimana kamu mau meneruskan sedangkan kamu tidak pernah tahu turun, tidak pernah tahu mengerti apa yang terjadi kok. Ya. Saya akan memberikan kepada seseorang yang mengerti. Contoh, ibu apakah akan memberikan mobil kepada anak ibu sekalipun itu anak, kalau dia tidak pernah tahu cara mengemudikan, cara mengoperasikannya? Enggak dong. Enggak tak? Ya sama. Dilatih dulu ya. Kalau kamu mau, kalau enggak mau, masa kamu mau paksa?
Itu hidup itu pilihan bagi saya. Saya tidak akan pernah dalam tanda kutip, maaf ya, saya berkata keras. 5 tahun lagi kamu tidak mau, saya akan jual semua. Saya akan nikmati dengan istri saya. Kamu cari sendiri. Oh. Mikir dia ya. Loh. Karena kalau saya serahkan pun kamu nggak bisa. Tuhan ngomong, nanti generasi ini apa yang kamu kumpulkan saya akan serahkan kepada musuh. Lah lebih baik daripada serahkan musuh, tak nikmati sekarang. Iyalah. Jadi cerdiklah seperti ulas, tuluslah seperti merpati. Oke. Iya toh. Lah ngapain saya kok harus saya yang susah-susah saya tidak nikmati. Kamu yang enak-enak. Kalau kamu mau hidupmu enak, kamu harus belajar disiplin. Dalam prakteknya Pak Ufu juga mengalami kendala ya. Tidak ada hidup yang tidak ada kendala. Nah, boleh cerita dengan kekasih Tuhan kendala-kendala yang Bapak terapkan itu kan kedisiplinan khususnya tentang firman Tuhan ya. Kadang mereka dongkol. Oh. Kadang mereka kayak orang ngambek. Pernah nggak mereka ngelawan gitu? Secara frontal tidak. Tapi saya berikan pilihan, tidak mau, tidak apa-apa. Saya bahkan berikan pilihan. Oke. Kamu mau keluar, silakan. Keluar dari rumah? Iya. Oh. No problem. Sudah begitunya disiplinnya ya? Saya tidak pernah ada. Saya selalu memberikan dan menyediakan pilihan. Sekalipun yang terjelek akan saya ambil. Oke. Itu saya mendidik. Biar kamu belajar dari hidup ini. Taruh semua fasilitasmu, tinggalin. Kamu kan kepingin toh melakukan kehendakmu, aku kan just do it. Kan tidak mungkin anak sudah besar kita pukulin. Ya. Nanti UUPA lagi. Iya toh. Tapi kita harus memberikan disiplin. Tidak mau, tidak apa-apa, kembaliin semua. Tinggalkan. Dan pernah 2 kali saya bilang jam 11 kamu pulang. Itu aturan di rumah. Walaupun dia jam pria 11 ya? Malam kamu tidak pulang, ya. Saya akan kunci pintu. Dia nggak punya kunci cadangan? Tidak ada, tidak akan pernah saya berikan. Okay. Dan saya biarkan dia tidur di luar. 2 kali. Oke. Jadi 2 dia kali. tidur di luar rumah atau di rumah temannya? Enggak, di luar rumah. Di luar rumah ya. Iya. Kalau dia milih tidur di rumah temannya? Tidak apa-apa, jangan kembali. Oh, lebih parah lagi ya lah. Iya, kamu kan sudah tahu aturannya. Jangan lebih jam 11 lebih 5 menit saya kunci. Oke. Dia datang jam 11 lebih 20. Tidak peduli. Saya tahu dia datang. Saya tanya, apa hati saya tidak nangis? Nangis lah. Orang tua, tapi disiplin harus. Oke. Istri saya yang kebingungan. Itu loh sudah datang, kasihan. Itu loh di depan loh banyak nyamuk. Tidak ada. Istri saya sudah terus. Pas Bapak tidur kuncinya diambil dibukain sama enggak, ibu gitu? Enggak ya? Enggak. Jam 2:30 baru saya yang bukakan. Oke. Kena marah juga? Oh tetap. Oh. Itu pun karena saya kasihan 2:30. Wow. Jarang-jarang ada orang tua yang zaman now yang masih punya kekuatan hati seperti ini, Pak. Karena mereka terlalu sayang sama anaknya. Karena terlalu sayang. Ya, sakno Pak gitu. Ya itu tadi saya bilang, kalau kamu ingin lihat hasil yang baik, tidak mungkin kalau sama-sama nanam, sama-sama nyiram, ya, terus hasilnya beda, tidak mungkin. Masalahnya kamu berani tak mentalmu seperti itu. Ya, itu dia. Itu yang perlu ditantang dari setiap orang tua memang ya. Tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Kadang-kadang untuk ini tadi Bapak kan dengan pasangannya ini kembali ya. Ada satu pasangan kita mungkin nggak tega dan akhirnya terjadi konflik gitu loh, Pak. Antar pasangan. Hanya gara-gara anak ini, hanya gara-gara pola asuh anak. Kalau itu terjadi, apa yang Mbak Ufu lakukan?
Jadi yang pertama yang perlu dididik tentu istri dulu. Oke. Sebelum anak. Karena anak itu lahir dari istri. Jadi kalau jangan pernah mendidik anak kalau tidak bisa mendidik istri. Itu dia. Jadi jangan. Dia didik istri aja belum lulus. Gimana didik anak kan gitu. Iya. Oke. Jadi saya harusnya Pak Ufu ajak ibu. Jadi saya bisa konfirmasi, Bu, Pak Ufu gimana kalau didik ibu? Itu jadi kesepakatan sebelum menikah mungkin, Pak ya? Apa? Kesepakatan sebelum menikah ya? Tunduklah pada suami. Susah ini. Sudah kena itu sudah nggak bisa apa-apa. Oke, memang masing-masing keluarga punya problem yang berbeda, kekasih Tuhan. Mungkin Anda tidak punya problem yang seperti dalam Pak Ufu. Anda mungkin punya problem yang lain yang ada orang mungkin melihat saya seperti cenderung ke otoriter. Apakah Bapak seperti itu? Menurut Bapak? Bagi saya begini, otoriter itu dilihat dari sisi yang mana. Apakah kalau dia keluar dengan temannya saya tidak boleh? Bagi saya no problem. Tapi saya punya aturan di rumah. Oke. Gitu loh. Dan ini harus dipatuhi oleh semua yang ada dalam rumah itu. Oh, semua. Oke. Kita semua. Di sebuah negara aja harus ikut aturan di situ. Termasuk saya. Oke. Saya pun sebelum jam 11 harus pulang. Kalau pekerjaan tidak memungkinkan bagaimana? Saya tetap harus telepon dan harus video call. Oh. Oke. Kamu tidak bisa pulang jam 11 karena apa? Video call. Di mana? Karena apa? Oke. Harus ada reasonnya kenapa? Oke. Kan pengacara kan begitu, nggak bisa dibohongin. Ya, kan? Harus pakai video call ya. Berarti mereka merdeka ya kalau Pak Ufu keluar kota ya? CCTV-nya jalan terus. Oh, CCTV jalan ya. Oke. Baik. Ini kekasih Tuhan pada nggak berani nanya, Pak. Takut dijawab yang menakutkan. Karena ada masa social distancing yang mereka tahu ya. Loh, mereka mendengarkan ini. Mereka menjaga jarak dari radio. Mereka mendengarkan dan mereka pengen tanya, tapi saya takut semua Bapak usaha saya aja ada. Oh ya, saya lihat ini kekasih Tuhan. Ada CCTV-nya ya. Oke, semua bisa dilihat. Bahkan setiap sudut rumah ada CCTV-nya ya. Kantor ada, semua usaha saya ada CCTV-nya. Apalagi anak saya kan gitu. Jangan-jangan anak-anaknya dipasangi ini apa namanya GPS. Iya nggak sih? Nggak ya. Saya pikir anaknya dipasangi GPS. Jadi kemana aja tahu gitu ya. Tetap pada prinsipnya aturan ada, tapi saya tetap kembalikan kepada free will. Jadi seolah-olah saya hanya ngomong begini sama anak saya. Kalau kamu ingin kenal karakter saya, cara berpikir saya, kamu baca firman. Seperti apa Tuhan, seperti itulah mungkin kamu akan rasakan. Oke. Saya bilang. Oke. Jadi ini memang bebas tapi rada-rada sedap gitu. Bebas yang bertanggung jawab gitu loh, Pak. Ya, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda. Anda bisa berbagi berkaitan dengan masalah di keluarga Anda, tentang putra-putri Anda khususnya ya. Karena ini Anda ketemu dengan Pak Ufu yang punya disiplin untuk anak-anaknya, punya aturan untuk keluarganya. Anda bisa berdiskusi bersama dengan kami. Silakan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.